Oke, kembali lagi bersama gue Iksan Dan gua Prima, di channel Ngarit, ngobrol seputar tani. tani. Terakhir kali kita ngobrol tentang kopi dan tren kopi, coffee shop dan lain segala macam. Ya. Udah sampai ke Korea, udah sampai ke Skandinavia. Yes. Yang belum kita bahas justru malah hulunya. Dari mana tuh dia datang tuh kopi itu tuh? Kalau kalau mau dibahas mungkin dari cara dia bercocok tanamnya kah, ada jenis apa aja kah itu kopi, terus apa namanya, bagaimana cara proses dia supaya jadi bubuk kopi atau malah jadi minuman kopi sekalian gitu. Jadi yakin sih banyak orang yang seneng sama kopi tapi belum tentu tahu tuh dapur-dapurnya yang begitu. Kalau menurut gua sih kita kayaknya seru juga tuh kalau kita bahas sekarang tuh Prim. Ya. Tema kopi ini kita lanjutin buat bahas gimana sih di downstream industrinya kopi gitu ya. Upstream dong. Upstream. Ya, Aku hulu balik kan. gua. Iya, oke, sorry. Upstream. Oke, di hulunya ya. Eh, Ya, tar dulu gua belum pakai ini. Lanjut lanjut. Oke, kalau ya gua bukan sekali lagi gua bukan pakar kopi ya, soal Ya. eh, soal apa teknik menanam kopi dan lain sebagainya bla bla bla. Gua eh, tahu tipis-tipis aja gitu. Tadi karena beberapa tahun ke belakang coba terjun ke industri kopi juga, jadi sedikit banyak dapat insight lah tentang kopi ini. Pertama, ini kalau gue nggak salah ingat ya, dia aslinya sih dari Afrika ya, apa Ethiopia nggak salah, gue udah lupa tuh. Itu dia di Afrika ya. Iya ya, Ethiopia Afrika yang pertama kali masa yang mengenalkan kopi ini sesuatu yang bisa dikonsumsi. Udah bentuk bubuk hitam gitu. Ya mungkin prosesnya ya disangrai, Ya. kemudian Roasted itu. Roasted bean. ditumbuk, diminum. Seduh. Gitu. Nah, ini dikatakan fenomena ini berkaitan dengan soal first wave, second wave, third wave gitu. Ya, tuh Terus kemarin sempet pas disinggung ya. Prima jelasin rada-rada ini Ya, kok jadi bisa ada tahu-tahu ada third third wave. wave, kapan first wave ya, First, second wave. ah. Kalau kita baca-baca, kita diskusi soal kopi ini, first wave itu adalah gimana masa kopi mulai dikenal sebagai sesuatu yang kita minum, bisa diminum. Itu first wave-nya. Sekarang orang mau tahu, oh kopi ini dari tumbuhan agung atau nama latinnya apa ya, dari pohon kopi ini, ternyata biji bisa kita ambil, kita roast, terus kita bisa diminum gitu. Itu first wave seperti itu. Kemudian second wave, kalau gue nggak salah ingat, second wave itu kopi mulai dibuat ke industri apa ya, kopi instan muncul, kemudian ada kedai-kedainya, muncul franchise segala macam, Starbucks, kemudian apa namanya, Ini kita sebut-sebut merek tapi nggak ada sponsor kecuali Bogor Coffee sama Mina Food. Iya. Ya itu apa namanya, pertama kopi dikenal sebagai sesuatu yang bisa kita konsumsi, kita minum, kemudian mulai muncul brand-brand kopi, itu second wave-nya. Kemudian third wave yang kemarin di kita pun Indonesia mengalami fenomena third wave ini, atau dunia mengalami fenomena third wave itu adalah dimana kopi ini dikonsumsi, konsumen itu tidak hanya sedang mengkonsumsi ini merek kopi dan minum aja, tapi mulai digali lebih jauh, fenomenanya digali lebih jauh, seperti apa latar belakang atau story dari si kopi ini, story asal dari mana, siapa petaninya, diproses seperti apa, punya karakteristik apa dan lain sebagainya. Itu masuk ke fase itu, dan memang gue lihat ketika gue masuk ke industri kopi ini di tahun-tahun start awal 2015, 2016, 17 itu emang terutama 2017 ya, tadi gue bilang 2017 tuh gue ada di industri kopi ini. Gue banyak keliling ke coffee shop, gue coba tawarkan produk gue segala macam, gue ngeliat konsumennya. Di situ memang konsumen yang datang ke coffee shop atau kafe-kafe ini ya, mereka mulai menggali, pengen tahu, oh ini dari mana nih, oh ini dari Bali, oh ini dari Toraja, ini kalau dari Bali karakternya seperti apa, prosesingnya bagaimana, dia di varietas apa segala macam. Kita kan dulu itu beda-beda tuh.
beda-beda. Maksudnya jauh gitu bedanya, berasa banget gitu Berasa. atau cuman gara-gara sugesti, oh baristanya bilang, oh ini Uh, kopi yang ini lebih ada rasa jambu air, begitu minum ya berasanya jambu Sebenarnya air, orang udah di set. sebenarnya kalau mungkin kita yang belum begitu intens ya minum kopinya, uh, bisa jadi nggak langsung ngerasain, tapi ketika lo makin intens lo coba membanding-bandingkan antara origin satu dan yang lainnya. Memang soal persepsi rasa bisa jadi kita anggaplah misalnya kata si baristanya misalnya bilang ini ada tes jeruknya segala macam gitu, itu lo minum kok nggak ada atau gimana, itu gue nggak tahu, mungkin masalah kepekaan, itu kan perlu dikalibrasi juga lidahnya, perlu dites juga. Kadang-kadang kita misalnya dibilang kalau di spektrum rasa kopi itu dia banyak banget spektrum rasanya, tapi yang mungkin kita bahkan belum pernah ngerasain benda-benda tersebut. Misalnya anggaplah misalkan buah beri misalkan, asamnya, gue belum pernah makan buah beri, tapi kata dia ada pernah, mungkin dia pernah ngerasain buah beri dan itu ada di kopi yang dia minum, bisa jadi seperti itu. Sedangkan gue ngerasain ini asam jambu doang deh, itu mungkin bisa jadi beda persepsi rasanya. Tapi kalau soal bahwa tapi ada keinginan bahwa orang-orang pengen tahu tentang itunya gitu. Iya, muncul keinginan dari keinginan konsumen untuk tahu karakter rasanya dan story di belakang, atau proses itu adalah prosesnya apa nih, honey proses kah, full wash proses kah, atau dari daerah mana, ketinggiannya ditanam pada ketinggian berapa meter dan sebagainya, dan sebagainya. Itu konsumen mulai hanya out of curiosity karena ada informasi yang diberikan sepenggal-sepenggal. Maksudnya gini, nyari di Google terus habis itu nggak ketemu terus tanya-nanya kah, terus atau misalnya dari ngobrol sama orang tapi takut kelihatan banyak nggak ngertinya terus habis itu mindik-mindik ke belakang tanya ke baristanya, atau memang itu secara natural orang yang seneng sama kopi akhirnya kok gua minum kopi di sini dikasih kopi Bali rasanya begini, gua minum di toko yang lain atau di kedai yang lain kopi Bali yang sama rasanya begini, terus abis itu jadi timbul nanya gitu loh, ini bedanya di mana ya, kok di warung yang sana begini, kok di warung yang sini rasanya beda lagi, baru di situ baristanya jelasin. Itu third wave-nya di situ kan, orang nanya gitu loh, kok bisa sih beda begini, oh iya pak, yang di sana proses ininya full wash, yang ini apa wash, apa segala macam. Nah, jadilah orang ada curiosity atau ada rasa penasaran itu timbul karena memang dari experience-nya, atau yang kedua memang itu di set sama pebisnis. Third wave itu emang didefinisikan begitu supaya orang nanya gitu loh, dan dengan orang nanya itulah bagian dari edukasinya pebisnis kopi gitu loh. Atau gimana menurut lo? Ya, kalau ini berdasarkan pengalaman gue sendiri aja ya. Gue juga tadinya berangkat dari awalnya minumnya cuma kopi instan doang, kopi instan. Kemudian dengan semaraknya coffee shop ini, tadinya gue minum pasti kopi pakai gula lah, atau instan tuh dan campur susu segala macam. Tapi setelah maraknya coffee shop, dikenalkan minum kopi yang pure kopi ya, Arabica, single origin tanpa tambahan apa-apa segala macam. Kemudian gue masih ingat banget pertama kali itu ketika gue punya kenalan, dia main di hulu, dia nanam kopi gitu, ngurus kebun kopi. Dia datang ke Bogor, dia kebunnya di Sumatera Barat, di Solo gitu. Datang ke Bogor, ngobrol-ngobrol, terus kita coba kopi dari, gue lupa dari mana waktu itu, kita minum tuh. Dia bilang, nih coba nih taste-nya, ada acidnya, ini asam, ini ada asam-asam buah, gue lupa buah. Kesemek. No, plum. Hah? Plum. Billboard. No, plum. Tahu gue apa plum? Buah plum. Itu lah, buah plum, nggak apa buah apa, dia bilang asamnya seperti ini. Yang begitu gue cobain, Gak asem. Nggak asem, ada taste buah itu, San. Itu pertama kali gue inget banget, gue ngerasain, kok bener kopi bisa kayak gini gitu rasanya. Dari kopi dari daerah, kok nggak salah Malang tuh, dari daerah Malang. Oh, lu udah pernah nyobain buah plum dan lu tahu memang itu rasanya kayak gitu. Oke. Itu rasanya kok benar ada taste dan aroma buah plum ini gitu. Nah, terus gue makin awalnya juga butuh adaptasi ya. Gue coba minum kopi tanpa gula segala macam ya, awalnya butuh penyesuaian. Tapi lama-lama jadi terbiasa, dan sekarang gue nggak bukan satu hal yang cocok kok sekarang gue nambahkan gula di kopi gue gitu. Jadi akhirnya gue jadi cocok untuk minum kopi tanpa gula gitu, dan itu dapatin rasa asli dari si kopi itu. Terus kalau dari pertanyaan lu, apakah
konsumen tertarik, curiosity-nya muncul karena dia di drive untuk ke arah sana atau Timbul apa sendiri. atau timbul sendiri. Memang ini pengalaman gue pribadi, awalnya gue diceritakan seperti itu dari siapa para pelakunya, dari baristanya atau yang main di kebun atau yang rosternya cerita kopi ini punya karakteristik begini, karakteristik begitu gitu. Dan gue I know nothing lah, tapi gitu gue rasain, oh iya juga nih, minimal gue tahu asam yang ini berbeda dan asam yang kopi yang ini. Yang ini lebih dominan pahitnya, ini nggak terlalu pahit, ya ini ada tetes manisnya. Gue nggak sampai bisa mendeskripsikan sedetail ini asamnya asam lemon kah, asamnya asam apel kah, asam jambu, gue nggak bisa sampai sedetail itu. Tapi yang gue tahu bahwa beda-beda gitu, punya dari beda origin, punya karakter yang berbeda. Dan dari situ, ini pengalaman gue pribadi dan mungkin juga dialami beberapa konsumen yang lain, ketika gue datang ke coffee shop, gue pengen explore itu, gue pengen explore. Kalau kemarin gue baru minum kopi dari Sidi Kalang, Sumatera Utara misalnya, oh ternyata rasanya begini. Gue datang lagi gue ke coffee shop yang sama atau coffee shop lain, gue pengen coba explore rasa yang beda dari daerah yang berbeda lagi, karena gue jadi tahu bahwa Indonesia ini banyak daerah penghasil kopi dan sangat mungkin punya karakter rasa yang berbeda-beda. Dan ketika gue datang lagi ngopi, gue pengen explore rasa-rasa yang berbeda itu. Jadi gue datang nanya ke baristanya, ini dari mana, prosesnya apa, dan gue pengen dapetin rasa yang kemarin gue minum Sidi Kalang, gue pengen coba ini coba Bali deh, kayak apa sih rasa Bali. Nanti akhirnya gue punya preferensi yang paling mendekati yang yang paling gue suka gitu. Dan kalau misalkan orang bilang dan itu nggak bisa dipaksain, orang bilang enakan kopi Bali kok, enakan kopi Toba, Medan lebih strong, nggak bisa. Tiap orang punya preferensi beda-beda ini. Itu udah berkali-kali gue coba amati. Kita sajikan beberapa origin kopi, nah satu bilang gue suka yang Bali, yang satu bilang gue suka yang Toraja. Ya udah gitu, karena karakternya kan beda-beda gitu. Tapi gitu sekarang kalau dari sisi balik ke upstream tadi ya, dari sisi si petani kopinya, seberapa pengaruh sih apa yang si petani itu lakukan terhadap rasa, atau memang sebenarnya petani itu mau tandem dengan cara apapun, toh nanti pada saat dijemur dengan metode yang berbeda-beda, rasa yang enak dan gak enak pun akan bisa kejadian gitu loh. Jadi artinya maksud gua, petani udah bagus nih mupukinya nih, tapi ternyata begitu dijemur caranya salah, rasanya jadi nggak enak. Begitu di roasting ternyata kelamaan atau kecepatan, rasanya juga jadi nggak enak segala macam kan. Jadi apa yang dilakukan oleh petani nggak terlalu pengaruh pengaruh banget tuh gini. Ada lagi proses lain yang hampir sama menentukannya gitu loh, dengan proses menumbuhkan si atau agrikulturnya si kebun kopi itu sendiri. Gue inget diskusi gue dengan pelaku di industri kopi yang lain ya, temen gue yang lebih expert lah di bidang ini, kita ngobrol segala macam. Justru di tingkat hulu, gimana gini, rasa terbaik kopi itu angkanya sih gue agak asal ya, singkat gue gini, rasa terbaik kopi itu 60% disumbangkan dari tanaman petani. Treatment di kebun. Jika di kebun diproses kopi itu dan baik, kerjaan roaster, kerjaan barista itu menjadi lebih ringan. Dan ibaratnya gini, sumbangsih petani memproses kopi ini, kalau dianggap misalnya angkanya 60%, berikutnya itu roasternya 30%, 10%-nya barista lah gitu. Sebenarnya iya semacam iya, karena maksudnya ya meskipun angkanya perkiraan lah, estimasi mendekati nggak bisa sama persis, tapi sampai segitunya. Jadi kalau lo dapetin rasa terbaik di cangkir lo, maka di hulunya lakukan tuh dengan sebaik mungkin gitu. Karena sebenarnya gini, kopinya udah bagus banget nih, barista nyeduhnya tinggal seret gini aja pasti enak, mungkin enak kayak gitu. Jadi ternyata roasternya juga jangan sampai kegosongan lah gitu ya. Jadi ya tapi artinya sebaliknya, kalaupun di roasting dengan baik dan baristanya nyeduhnya dengan sempurna, tapi begitu pada saat petani itu panen atau petani itu nanam
udah sembarangan ya nggak Ya, akan bisa dapat pasti rasa, nggak nggak akan baik. bisa dapat keluar baik gitu. Proses di hulu itu sangat penting kan, Sorry, menentukan kualitas kopi. petani itu sampai mana sih ininya? Dia menjual itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk buahnya kah? Atau malah apa namanya, buahnya artinya dalam buah segar terus langsung dia timbang dia jual? Ya. Atau buah kering? Atau justru malah bijinya? Karena kan bukan yang kita minum kan biji kopinya kan, bukan buah Ya. kopinya. Petani itu sampai tingkat buah cherry kopi. Oke, Buah itu yang dipetik itu. Buah petik. Jadi biasanya nih, kalau yang gua temui di di petani di Bogor, di perkebunan di Bogor, jadi mereka ada kelompok tani memang. Kelompok tani masing-masing mengelola areal perkebunannya sendiri. Nanti di daerah, misalnya di daerah tempat kopi yang gua kerjasama bermitra dengan petaninya. Jadi ini di daerah Syariu Bogor ini ada kelompok tani, anggaplah dia 20 orang gitu. Semuanya dia di kebun, mereka merawat tanaman, terus memetik hasil panennya. Nah, kemudian hasil cherry kopi tersebut mereka serahkan, mereka jual ke prosesor. Prosesornya memproses cherry kopi tadi menjadi biji kopi kering atau kita sebut green beans. Yang belum di roasting itu. Yang belum di roasting. Okay. Biasanya tadi yang kalau gua temui di wilayah Bogor ada kelompok tani, mereka berkebun di merawat tanamannya sehingga panen cherry kopinya. Salah satu dari mereka itu ada yang sebagai prosesor. Biasanya sih ketua kelompoknya. Masih orang-orang yang ini juga lah ya, maksudnya di situ juga gitu. Iya. Jadi dari 20 orang ini salah seorang itu bisa ketua kelompoknya, dan biasanya ketua kelompoknya ini prosesornya. Jadi dia membeli cherry kopi dari petani-petani yang lain. Oh, dia sudah beli ya, berarti ya beli. sudah ada transaksi di situ gitu. Berarti bukan terus diproses dulu jadi green bean, nanti hasil penjualan green bean dibagi antara prosesor sama petani, nggak gitu kan? Prosesor itu beli gitu ya. Prosesor biasanya beli. Okay. Prosesor beli, diproses oleh prosesor jadi green bean, dijual ke tengkulak, bandar, atau masuk ke industri. Nah, yang tadi berpengaruh 60% itu sampai ke proses green bean itu atau sampai cherry? Proses green bean. Oke. Berarti prosesnya si prosesor itu jadi fermentasi sampai green bean itu masih masuk ke proses hulunya petaninya itu ya. Oke. Proses hulunya. Oke. Jadi dari kebun ke prosesor itu sangat menentukan kualitas kopi gitu. Nah, itu yang dulu kalau balik lagi ke edisi yang sebelumnya, yang lu sama teman-teman lu ngelihat orang-orang itu petani-petani itu tidak melakukan itu dengan benar sehingga yang dia jual jadi murah itu ya karena proses cherry-nya sama proses jadi green bean-nya gitu ya. Iya, ada proses. Okay. Jadi mereka kesejahteraannya rendah karena biji kopi dibeli dengan harga murah karena memang mereka tidak memproses dengan baik dari petaninya ketika memetik, kemudian prosesinya itu ya tidak ada proses sortasi, tidak ada proses grading, ya dijual dengan harga murah ya, karena si pembelinya. Berarti bukan dari tanamannya ya? Gue berpikiran yang lu perbaikin justru malah dari sisi tanamannya, bukan masalah dari tanamannya tuh, tapi begitu panen ya yang udah ketuaan dipanen, yang masih muda juga dipanen gitu jadinya. Kalau nggak ada proses sorting kan itu dong jadinya. Iya, pastinya gini San. Kalau dari tanamannya tentu harus kita perlu maintain juga. Pada saat si petani itu diminta untuk grading, diminta untuk perbaikin pola tanam, diminta untuk perbaikin itu tuh langsung cepat adaptasi atau ada resistensi? Kalau memang ada resistensi, apakah itu yang akan menjadi filter petani-petani yang sukses dan petani yang nggak mau melakukan adaptasi akhirnya mati atau gimana tuh? Iya. Resistensi itu ada, jelas ada, dan itu gua dan tim juga butuh pasti selalu menemukan itu ya, atau ada? Selalu karena yang mengubah kebiasaan yang lama, mereka biasanya udah pokoknya pot kopi mah waktu masa udah mulai panen, udah panen asal aja, mau bijinya hijau, kuning, merah, tarik aja semuanya. Yang penting dia yang dipanen harusnya yang warna apa? Merah aja. Dan harus istilahnya lupa,
picking ya, dipilih, benar-benar dipetik itu nggak boleh cherry picking. Iya, nggak tapi yang banyak terjadi adalah ya direret semua, ditarik gitu dalam satu tangkai itu, mau merah, hijau, kuning. Oh, itu dalam satu itu bisa beda-beda warnanya tuh? Bisa. Oh gitu. Nah, itu di panennya mereka langsung tarik aja semua. Itu padahal nggak bagus buat si pohonnya gitu, karena yang bijinya masih hijau itu dipetik juga, itu nanti justru akan menurunkan produktivitas si pohon itu yang gua tahu ya. Nah, harusnya di hand pick ya, dipilih satu-satu yang merah diambil. Itu harus butuh kesabaran gitu kan, dan bisa jadi tonasenya pada saat hari itu dia panen ya nggak sebanyak ya, lebih kecil gitu. Mereka harus bolak-balik ke kebun segala macam, ada butuh effort lebih lah gitu. Nah, sebelumnya mereka yang berpikir yang penting dapat tonase yang tinggi gitu, dan panen semua ditarik, semua diambil gitu. Nah, berarti berkurang dong berarti pendapatannya. Kalau misalnya tonasenya berkurang dong pendapatannya. Sebenarnya enggak, tapi dia butuh effort yang lebih. Artinya dia hari ini dia misalkan dia panen hari ini ke kebun, dia tarik semua tangkai kopi itu, mau yang merah, kuning, hijau, dipanen, tarik, dapat tonase hari itu anggaplah misalkan 10 kilo gitu. Padahal cara itu salah, karena ya kopinya jadi kualitasnya nggak bagus, karena merah, kuning, hijau ada di situ gitu, dan merusak pohon juga. Kalau kita minta ubah mereka pola panen ya, misalkan dipilih yang merah saja diambil. Hari itu dia ke kebun, dia petikin yang merah, mungkin ternyata yang merah hari itu yang sudah merah baru 3 kilo misalkan. Artinya dia besok harus datang lagi. Jadi ada effort kebunnya yang lebih gitu sih. Tapi jadinya setiap dia petik selalu dapat yang merah. Sementara kalau sebelumnya pakai metode mau begitu diambil semuanya gitu, semuanya keambil, nggak ada sortir, memang tonase dia gede di hari itu, tapi abis itu dia nggak dapat barang berkualitas gitu. Iya, karena ya barangnya campur-campur, harganya murah juga gitu. Nah, ketika kita minta ke petani untuk mengubah, mereka ini petani bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka udah di kebun itu. Ini tiba-tiba ada anak baru kemarin sore nyuruh gua ngerubah ini, ngerubah pola mereka petik secara teknik untuk pemetikan, pemanenan segala macam, dan prosesinya itu ya pasti ada resistensi gitu. Ngapain sih gue capek-capek harus seperti itu? Emang harganya berbeda, sudah jauh berbedanya segala macam gitu. Itu ada resistensi di situ, dan mungkin karena effortnya lebih jadi nggak mau capek juga gitu kan, jadi udahlah kelamaan segala macam, itu ada seperti itu. Tapi dan berjalannya kerjasama ini kita juga edukasi ke petani ya, dan kita sebagai gua dan tim ini kita mencoba untuk membeli hasil petani mereka untuk kita distribusikan lagi. Kita harus keras juga dengan mereka gitu. Ketika barangnya sesuai dengan spesifik yang kita minta ya kita minta perbaiki. Tadi dulu nih sebelum ngomongin spesifikasi, kalau mereka sekali berangkat ke kebun, keluarin biaya sekali, anggaplah ongkos transport atau ongkos makan, terus mereka panen semuanya, dapat tonasi banyak, meskipun harganya sedikit kan, tapi harganya di bawah standar atau di bawah kualitas yang bagus, tapi kan mereka cuma keluar biaya sekali. Tapi kalau misalnya mereka harus bolak-balik, anggap tadi kalau misalnya sekali embat 10 kilo, kalau harus tiap hari bolak-balik sehari 3 kilo, anggaplah itu berarti mereka harus bolak-balik 3 kali supaya bisa dapat tonase yang sama dengan mereka sekali. Berarti harusnya harganya 3 kali lipat dong supaya dapat margin profit yang sama kan gitu. Ya, jadi emang ketika kita minta mereka untuk mengubah pola panen ya dan prosesnya itu, ya kita menawarkan tentu dan harga yang berbeda, karena gue dan teman-teman itu memang kita langsung dari petani kita distribusikan langsung ke coffee shop ini berkah juga sih sebenarnya, dan banyak yang menjamurnya coffee shop ini, fenomena third wave ini kan jadi market baru nih di dalam negeri ya, di kita ini, bahwa mereka konsumen yang mulai mengenal karakter kopi, ini kualitas kopi yang bagus, ini menjadi pasar yang baru, yang besar juga, yang bisa membawa ke keuntungan juga bagi petani. Kita minta mereka untuk kerjakan dengan bagus, kita beli dan harga yang juga jauh lebih bagus dibanding mereka biasa jual ke tengkulak, dan gua dan tim langsung menghubungkan antara
dari petani gua dan langsung ke si coffee shop ini. Akhirnya Berarti memperpendek rantai distribusi, iya, memperpendek rantai value, sehingga semua value hanya diambil oleh beberapa Iya, gelintir orang ini aja, sehingga iya, margin di masing-masing iya. titik lebih tinggi. Karena terbukti 2 tahun berjalan, yang awalnya ada resistensi, pada akhirnya sekarang yang tadinya mungkin hanya satu, tadi kalau gue nggak salah ingat hanya satu kelompok tani, sekarang gue lupa ya, mungkin ada 4 atau 6 kelompok tani di beberapa desa, dan anggotanya bisa, Ini Bogor Coffee ini. ya ada di Cariu, ada di Tanjung Sari, ada di Cukutamahi, ada beberapa desa, dan kelompok-kelompok tani itu mau mengerjakan yang kami minta, karena tadi Karena ada value-nya di ada situ. value-nya. Kualitas kopinya bagus, kita beli dengan harga bagus, kita jual ke market, ke apa namanya, ke coffee shop ini juga bisa menerima gitu. Nah, jadi ya fenomena wave ini juga membawa kebaikan sih buat petani. Nanti ketika ada muncul market atau konsumen berubah atau mulai mengenal bahwa kopi itu nggak sudah kopi instan. Kalau kopi instan ini memang kopi jenis kualitas apapun. Yang tadi betot semuanya itu. Mereka nggak terlalu mempedulikan seperti apa kualitasnya gitu. Tapi dengan konsumen punya requirement yang berbeda, nih, mereka punya keinginan yang berbeda, butuh kopi yang kualitas bagus dan sebagainya, itu berdampak baik juga ke petani karena harga jual jadi lebih bagus. Mereka paling nggak gini deh, paling nggak yang tadi mereka hanya mengandalkan jual ke tengkulak, sekarang mereka punya opsi lain. Dan tawaran harga lebih bagus gitu. Kira-kira begitu sih. Kalau gua mau bandingin sama apa namanya komoditas pertanian yang lain nih, Prim. Kira-kira bisa direplikasi nggak nih model-model kayak kopi ini dari sisi hulunya ya, dari sisi petaninya tuh. Kira-kira kalau untuk komoditas lain bisa nggak tuh kita rada-rada paksa atau rada-rada keras sama petani supaya mau untuk mengadopsi cara tanam baru kah, atau teknologi baru kah, atau varietas baru, atau sesuatu yang memang kita tahu ini lebih baik dibandingkan yang udah Bapak Ibu jalankan sekarang nih. Oke. Kalau pertanyaannya bisa apa enggak komunitas lain, gue pikir bisa. Apakah semua komunitas bisa? Belum tahu, tapi gue yakin pasti metode ini juga bisa diterapkan untuk suatu komunitas yang lain. Gua anggap misalkan ya, di komunitas gue yang lain di perikanan misalnya, mungkin hampir sama 10 tahun gue main di sini di perikanan, pasarnya masih gitu-gitu aja kan. Gue masih tergantung dengan bandar atau tengkulak, harga yang udah di-set sama mereka di harga tertentu. Ya selama gue main di perikanan juga yang nentuin harga itu cuma bandar aja udah. Harga di set. Ya kopi juga dulu begitu kan? Iya. Bisa nggak tuh lele kira-kira? Ya requirement bandar ini hanya lele dan ukuran sekilo 6 sampai 10 ekor per kilo udah gitu doang. Ini seandainya kan ternyata nih restoran-restoran semakin banyak menyajikan menu lele file misalnya. Lele file ini dibuat dari lele dengan ukuran tertentu, misalkan ukuran setengah kilo misalkan, yang besar. Kemudian restorannya mau beli, kalau gue biasanya gue jual lele hidup itu yang bisa dibeli bandar itu hanya harga 18.000 per kilo di kolam. Tapi ketika menjamur nih restoran-restoran, ternyata Indonesia sekarang lagi punya gerakan makan ikan ya. Ternyata gerakan makan ikan ini dijawab oleh banyak pelaku industri di hilir ya, resto segala macam, itu mereka menyajikan menu ikan, salah satunya lele misalkan. Mereka sajikan lele dengan lebih eksklusif, di file, dikasih plating yang bagus segala macam, dijual misalkan dengan harga per piring 45.000, biasanya pecel 15.000, dan restoran mau beli lele hidup dengan harga 30.000. Gue mau ngerjain gue pelihara deh, gue tambah waktu pemeliharaan gue sebulan, tapi dibeli dan harga 30.000, oke gue kerjain. Dengan misalnya sekilo 4 apa sekilo 3 gitu. Sekilo 4 atau sekilo 3 misalnya, atau sekilo 2, tambah waktu pemeliharaan 1 bulan.
dijaga ya, atau restoran dijaga ya, jangan bau tanah, jangan bau lumpur, dan treatment seperti ini seperti itu, gue kerjain. Itu berarti yang dibutuhkan adalah si third wave-nya si kopi Iya. itu direplikasi Iya. ke komoditas yang Iya, lain. iya. Dan sebenarnya third wave itu lebih ke hilir kan berarti kalau Iya, gitu. Drivernya adalah di Drivernya hilir. Ya. Di kita berarti kalau gitu. Drivernya. Di kita sebagai orang yang akan mengkonsumsi. Ya nggak? Iya, iya. Pemirsa kita, penonton kita yang nggak terlibat di agribisnis atau agrikultur, ya bisa terlibat di pertanian dari sisi itunya kan, membangkitkan third wave Iya, itu. iya, iya. Tahu, kepengen tahu ini Iya. yang saya makan nih jagung dari mana sih? Yang saya makan nih kecap dari mana sih? Iya, iya. Yang saya makan ini dari mana sih? Sama seperti kopi kan. Ini saya minum kopi, kenapa ini kecutnya bisa kayak begini? Kenapa yang ini kecutnya Iya. lain lagi kayak blimbing, yang ini kecutnya kayak jeruk, yang ini itu kan dari situ kan. Yes. Nah, Berarti seperti contohnya San, ya, contohnya tadi kopi kita awalnya hanya tahu kopi instan doang, kita minum, kita gunting sasetnya, seduh selesai, udah. Kopi kita cuma Rp1.000 Yes. per saset. Iya kan harga murah, di hulu juga bisa jadi murah harganya. Sekarang kayak gue anggap lah ya, komunitas yang lain yang gue tahu lele tadi, gue budidaya lele misalkan. ya. Banyak loh masyarakat menengah atas, cewek juga, ibu-ibu itu nggak mau makan lele karena taunya dipiara di air kotor segala macam. Tapi ketika muncul gerakan makan ikan, restoran-restoran menjawab atau kafe-kafe menyajikan menu lele yang bagus, kemudian market diedukasi bahwa ini dipelihara dengan manajemen budidaya yang baik dan kualitas air terkontrol dengan pakan yang baik, harga lelenya dibeli dan harga tadinya 18.000 menjadi 30.000. Ya otomatis di hulunya juga akan pasti ngikutin. mengerjain, San. Dan itu akan memberi kebaikan juga dengan pelaku tingkat hulu, akan lebih bisa sustain lah bisnisnya karena harganya baik, mereka punya profit yang cukup untuk mengembangkan lagi dan mengembangkan usaha produksinya. Ya mereka bisa reinvestasi lagi untuk beli kolam lagi segala macam, itu akan lebih berkembang sih. Ya mungkin itu juga akan berpengaruh ke komoditas lain, misalnya ya kalau padi umum lah ya, itu kita udah inilah apa namanya, begitu kita udah berhasil di padi, udah balik jadi di Indonesia udah pantas lah jadi negara agraris yang edisi sebelumnya tuh. Ya gue nggak tahu misalkan kalau di domba nih, gue ya misalnya sekarang, kita mulai dari itu dulu. Ya, gue terus terang ya gue nggak tahu kalau misalnya gue makan sate kambing itu apa kambing atau domba, gue nggak tahu. Gitu. Ya. Itu terus yang gue makan tuh kambingnya seperti apa, umur berapa, gue juga nggak tahu. Ya. Gitu. Kalau misalkan konsumen diedukasi bahwa kalau lu makan domba dan umur usia sekian, misalkan itu lemaknya ternyata lebih rendah, mungkin protein lebih tinggi, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya konsumen diedukasi itu, walaupun harganya lebih mahal ya, ternyata bisa kita terima, itu kan akan menguntungkan hulunya juga. Kira-kira gitu sih gue pikir. Ya terus kayak dombanya gue nggak tahu, I know nothing about domba. Gitu. Yeah. Atau soal domba gue nggak tahu. Gitu. Ya benar, sekarang pun gue juga masih main di domba, ya apa namanya, berhadapan dengan market yang dulu dihadapi oleh kopi sebelum third wave, atau berhadapan dengan komoditas lele seperti yang sekarang lu jalanin gitu loh, masih begitu-begitu juga gitu. Nah, ya itu sih kalau menurut gua kayaknya kita bisa sama-sama nih buat berkontribusi buat pertanian tuh, kita cari nih third wave-nya masing-masing komoditas itu tuh. Jadi ya mau dibilang tanggung jawab juga nggak bisa ya, karena ini konsumen kan terserah maunya, tapi konsumen bisa berperan gitu loh kalau memang kita mau memantaskan diri sebagai negara agraris. Ya, sorry San, gue potong nih. Ini langsung aja, gue lupa nih. Ini kan contoh wujud produknya. Misalkan nih lele ini gua ubah bentukannya. Ini file atau daging murni lele yang dipotong-potong lagi, dimasak crispy segala macam. Gue edukasi misalkan konsumen bahwa ini ikan yang digunakan ini diproduksi dengan baik, di manajemen budidaya baik, kemudian bisa diolah dengan bentukan seperti ini gitu. Gizinya juga baik dan sebagainya. Ternyata konsumen bisa nerima. Ini gue jual harganya tentunya berbeda dengan harga lele hidup. Di pembudidaya pun gue bisa membeli dengan harga lebih bagus lagi. Artinya lu sedang mencoba menciptakan third wave. Third wave itu lah mungkin secara nggak langsung dan gue baru sadar setelah kita membahas ini, gue baru sadar bisa jadi kita salah satu usaha gue menciptakan third wave si lele ini. Bisa jadi tapi tetap aja kalau nggak ada yang beli atau nggak begitu tahu, lele ngapain, nggak enak lah pasti gini. Kalau nggak ada dorongan itu juga dari orang untuk apa namanya,
mau melibatkan diri di apa namanya memberikan value lebih terhadap makanan atau produk apapun itu yang dari petani kita, ya nggak akan datang itu third wave, ya kan? Jadi memang di hilir pun kita perlu effort ya untuk mengedukasi, mengenalkan, kita kasih knowledge-nya segala macam, itu perlu banget sih, sehingga konsumen bisa terima. Dan ya mungkin. Tapi gue yakin sih kalau third wave-nya udah ada, balik kayak yang tadi awal resistensi nggak apa-apa, tapi begitu udah lihat di hulu ya, di konsumen pun ada resistensi sebenarnya. Betul. Maksud gue begitu sudah ada third wave itu, orang udah tertarik untuk mau tahu dan segala macam, resistensi di hulu tuh lebih gampang untuk dijebol gitu. Iya. Gitu. Oke. Ya gue jadi, dan bahasannya gue jadi ngeh ya, maksudnya gue tadi gue nggak sadar secara nggak langsung gue coba buat start wave lah ya gitu, di komunitas yang lain gitu. Tapi seperti yang lo tanyain tadi, mungkin bisa juga terjadi di komunitas yang lain, dan ketika itu terjadi di banyak komoditas, itu efeknya sangat baik sih ke hulu sih, di pembudidaya atau di petani. Kayak gitu San. Kayaknya teman-teman ngarit nih udah siap-siap untuk mau berkontribusi di third wave nih, Prim. Kontribusinya nggak usah harus nyemplung jadi petani, nggak usah nyemplung jadi pembudidaya juga, tapi dengan mau menerima produk pertanian atau perikanan ini, nggak apa-apa. Lu minta ada spek tertentu, lu ingin tahu lebih jauh, kemudian pada akhirnya lu ngomong konsumsinya dan lu punya willingness to buy-nya lebih tinggi gitu, itu akan berefek baik juga buat pembudidaya atau petani sih. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Teman-teman ngarit, kayaknya untuk edisi ini kita udah sedikit banyak titik terang di ujung tuh masalah third wave itu kita udah bisa crack, kita udah bisa kasih lihat. Tapi memang jalan ke sana masih sangat-sangat panjang. Cuma nonton vlog ngarit ini nggak akan bisa menjadi solusi. Memang kita dari awal udah bilang itu ya. Tapi ya ini usaha-usaha kita bareng-bareng lah untuk menyadarkan, untuk membuka mata bahwa ya masih pantas lah Indonesia ini makin maju pertaniannya itu makin pantas, tapi kita sama-sama peluang itu masih ada. Ya, peluang-peluang itu masih ada, potensi masih ada. Nah, itu yuklah sama-sama lah kita sih sebagai pengusaha agribisnis seneng banget kalau memang ada dari teman-teman ngarit bisa menciptakan third wave, kita juga akan mendorong. Jadi push-pull-nya dapat gitu. Kita nge-push dari hulu, teman-teman narik dari hilir. Hilirnya gitu. Gitu. Oke, kira-kira itu obrolan kita untuk topik agribisnis kopi ya sebenarnya. Sudah bicara dari hilir, kemudian hulu, panjang ke lebar kita ngobrolnya ya. Sekali lagi kita bukan expertnya, bukan yang paling expert di sini, cuma kita ngobrol-ngobrol aja berdasarkan pengalaman yang kita lihat aja sih, simple itu aja. Kalau misalnya ada komen, masukan, silakan teman-teman bisa tinggalin di komen. Tinggalin di komen aja. Oke. Kita ketemu lagi di sesi ngarit dengan topik berbeda berikutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Thank you.